Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kembali kita berjumpa di pembelajaran kita dalam mata kuliah negosiasi bisnis. Pertama, saya ingin kembali menjelaskan tentang nilai-nilai dasar kampus Tamadun Unpad. Ya. Terdiri dari moto Mutiara Hikmah Pancabudi, yaitu beribadat seperti Nabi Rasul beribadah, yang mengutamakan ibadah dalam kehidupan. Kemudian berprinsip dalam hidup seperti mengabdi, hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang kuat. Kemudian berabdi dalam mental sebagai pejuang, memiliki mental seorang pejuang dalam memberikan bakti. Kemudian berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan seperti prajurit, menunjukkan kegigihan dan ketabahan dalam setiap perjuangan. Berkarya dalam pembangunan sebagai pemilik, bekerja keras untuk pembangunan dengan semangat kepemilikan. Ini adalah nilai-nilai dasar kampus Tamadun Unpad. Kemudian dilanjutkan bahwa eh, 7 nilai dasar Yayasan Unpad. Eh, Pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat. Pentingnya menjaga keimanan dan menjalankan ajaran agama. Bersyukur, bersukacita dan tidak mengeluh. Ini merupakan sikap positif dan tidak mudah mengeluh dalam menghadapi kehidupan. Lalu rendah hati, memaafkan, tidak tersinggung, tidak marah, dan tidak jaim. Sifat-sifat yang mencerminkan kesederhanaan dan kelapangan dada. Lalu berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak bergunjing. Menjunjung tinggi cara berpikir yang baik dan menghindari gosip. Optimis dan tidak mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, dan tidak mau. Ini memiliki pandangan optimis dalam setiap usaha. Berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Menunjukkan kepedulian dan mencari solusi daripada hanya mengkritik. Lalu patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. Menghormati pimpinan dan mematuhi aturan yang berlaku. Lalu visi dan misi dan tujuan Unpad. Unpad mempunyai visi menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka, berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Sedangkan misinya adalah melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Lalu mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak. Lalu melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Kemudian melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Adapun tujuannya adalah menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan, dan profesional. Menghasilkan sumber insan yang mampu berpikir sistemik, team building, peran usaha, terampil, berkomunikasi, dan mengikuti perkembangan iptek. Inilah nilai-nilai dasar Unpad Tamadun, kemudian 7 nilai dasar yayasan, dan visi, misi, serta tujuan daripada Unpad. Demikian penjelasan saya sekilas tentang visi, misi, tujuan Unpad, serta nilai-nilai dasar kampus Tamadun, lalu 7 nilai dasar yayasan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sehat selalu bagi kita semua. Mahasiswa sekalian, kembali kita berjumpa pada pertemuan ke-13 ya hari ini ya, pertemuan 13 yang kewajiban dosen pengampu adalah membuat video pembelajaran ya. Karena mata kuliah ini adalah dengan sistem self-paced learning ya, self-paced learning ya. Di mata kuliah negosiasi bisnis ya. Dalam hal ini saya mengampu dua kelas ya. Pertama kelas jam 16 saya tentukan jam 16 sampai 17.30 dan kelas malam ya jam 19 sampai jam 20.30 ya. Mata kuliah negosiasi bisnis ini merupakan mata kuliah wajib prodi ya, yang wajib Anda pelajari ya, dan harus lulus di mata kuliah ini ya. Dan saya harapkan Anda tetap semangat karena kita sudah masuk pada pertemuan 13. Tinggal beberapa pertemuan lagi kita akan mengakhiri semester ini dan Anda akan melanjut ke semester genap berikutnya ya. Jadi saya harap tetap semangat di pembelajaran ini ya. Adapun review materi sebelumnya kita bicara tentang etika. Jadi etika itu adalah fondasi dalam bernegosiasi. Artinya negosiasi juga memerlukan etika ya. Akhlak ya kalau dalam bahasa Islam akhlak. Jadi negosiasi yang etis tidak hanya menghasilkan kesepakatan tetapi juga memperkuat kepercayaan, memperkuat integritas dan keberlanjutan hubungannya. Alangkah indahnya kalau negosiasi berdasarkan etika, maka yang kita negosiasikan itu akan terus berhubungan dengan kita dan percaya dengan kita ya, dan tetap mau bekerja sama dengan kita di dalam hal-hal atau proyek-proyek tertentu ya. Inilah review materi sebelumnya, yaitu tentang etika bernegosiasi. Pada pertemuan 13 ini kita lanjutkan dengan materi teknik presentasi persuasif namanya ya. Jadi teknik presentasi sebelum kita melaksanakan apa yang disebut dengan presentasi. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini ya, setiap materi tetap saya lampirkan ini ya, yaitu menjelaskan konsep, prinsip, dan teori dasar negosiasi bisnis, serta perannya dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menganalisis permasalahan bisnis dan selalu merancang strategi negosiasi berbasis win-win solution ya. Jadi jangan win-lose ya atau loss-win ya atau loss-lose ya, tetapi harus berdasarkan win-win solution. Yang ketiga adalah mempraktekkan teknik komunikasi persuasif, diplomasi, dan manajemen konflik dalam simulasi negosiasi bisnis. Yang keempat, menunjukkan sikap profesional, etis, kooperatif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah dalam proses negosiasi. Literaturnya tetap sama, bacaan utamanya itu karya Lewicki, Roy, Bruce Berry, yaitu Essential Negotiation, yang penerbit dari McGraw-Hill, Boston, USA. Dan buku-buku penunjang yang lainnya ya. Anda harus selalu membaca ya. Membaca itu tidak harus ada bukunya, tetapi bisa melalui internet, Anda Google search dan sebagainya. Yang dimaksud dengan presentasi persuasif adalah bentuk komunikasi lisan yang bertujuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, dan menggerakkan audiens
agar mereka menerima ide yang kita sampaikan, gagasan yang kita sampaikan, atau ajakan pembicara. Keberhasilan presentasi persuasif ditentukan oleh penguasaan materi, keterampilan komunikasi, serta kemampuan membangun hubungan emosional dengan audiens. Ada sisi emosionalnya kita dengan audiens, merasa dekat, ya, merasa teman, berkawan, dan sebagainya. Jadi ini yang harus perlu diperhatikan sebelum kita melakukan presentasi. Tujuan presentasi, ya, tujuan presentasi itu adalah to inform, ya, memberikan informasi, baik informasi baru atau informasi lama yang belum disampaikan, atau beberapa tambahan tentang topik-topik negosiasi tertentu, ya. Jadi tujuan presentasi itu adalah memberikan informasi baru, memberikan informasi yang diperlukan oleh audiens. Yang kedua tujuannya adalah to persuade, ya, membentuk atau mengubah sikap audiens tentang suatu objek. Ya. Jadi audiens yang tidak paham menjadi paham, audiens yang tidak tahu menjadi tahu. Ya. Itu tujuannya, membentuk atau mengubah sikap audiens. Bisa saja audiens yang eh, tidak tertarik misalnya, ya, dengan presentasi kita, bagaimana kita membentuknya sehingga mereka menjadi tertarik apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah to mobilize, ya, meminta audiens untuk melakukan sesuatu setelah mendengarkan presentasi Anda. Jadi ada timbal balik, ya, ada timbal balik antara presenter dengan audiens, saling bekerja sama, saling berdiskusi dan saling bertanya jawabnya. Sedangkan untuk audiens, ya, yang diperlukan adalah agar presentasi yang kita sampaikan itu mereka lebih paham apa yang kita sampaikan, kemudian agar dapat mempertimbangkan apa yang kita maksudkan, dan kemudian mereka menyetujui apa yang kita sampaikan, ya. Atau akhirnya negosiasi itu berhasil dengan win-win solution. Ada kunci sukses komunikasi yang baik, ya, dikenal dengan 3V, ya. Jadi kunci sukses komunikasi dikenal dengan 3V, atau bisa kita sebut dengan komunikasi verbal, ya. Komunikasi verbal, ya. Yang kedua adalah komunikasi vokal, ya, bicara, ya, dan komunikasi visual berdasarkan gambar-gambar visual dan sebagainya, ya. Jadi komunikasi itu bisa verbal atau bisa tulisan atau pengumuman dan sebagainya. Bisa juga kita suarakan dengan vokal kita, dan bisa juga melalui visual yang kita tayangkan melalui gambar-gambar. Jadi eh, presentasi itu harus variatif, ya. Jangan tulisan saja, ya, jangan vokal saja, tetapi harus memenuhi unsur-unsur ketiga 3V ini, ya, 3V ini. Itu yang menjadi kunci sukses bagi kita, di dalam komunikasi untuk tujuannya presentasi. Kemudian kunci sukses lainnya adalah dapat menguatkan mental, ya. Jadi mental harus kuat. Kemudian kita harus betul-betul paham dan memperdalam materi. Jadi materi yang kita sampaikan itu harus kita pahami. Bagaimana kita eh, memahami orang, ya, tetapi kita sendiri tidak paham dengan materi yang kita sampaikan, ya. Kemudian harus melalui media yang pas, ya. Media yang pas bagi audiens. Apa kira-kira keinginan audiens, ya? Presentasi seperti apa, model seperti apa, audio visual seperti apa yang akan kita sampaikan. Ini merupakan kunci sukses daripada presentasi. Ini adalah gambar bagaimana presentasi, perjalanan presentasi, ya. Jadi presentasi kemudian dibuat,
agar menjadi minat perhatian bagi audiens ya. Bagaimana cara supaya audiens itu berminat dan perhatian? Ya tentunya harus audio visualnya baik ya. Kemudian ada daya tarik, kemudian perhatian, kontak mata juga diperlukan, pengaturan suara juga diperlukan, bahasa tubuh juga sangat diperlukan. Sehingga presentasi kita itu menjadi sesuatu yang menarik. Berikutnya, apa yang akan kita lakukan sebelum presentasi itu kita mulai ya. Jadi langkah-langkah sebelum kita memulai presentasi harus dipastikan alat bantu bisa dipakai. Apakah infocus, apakah mic, ya. Jadi pastikan alat bantu presentasi itu bisa dipakai. Mikrofon dipastikan baik kalau memerlukan mikrofon. Kemudian harus ditambah dengan lembar peraga, juga harus kondisinya baik ya. Lalu alat penunjuk dalam keadaan baik ya. Jadi kalau dipakai infocus harus ada alat penunjuk ya supaya bisa langsung mencapai sasarannya. Kemudian pengaturan tempat duduk juga jangan berjauhan ya. Artinya harus selalu dekat dengan kita sebagai presenter. Jadi tidak agar presentasi kita itu bisa didengar dengan baik ya, didengar dengan baik. Jadi pengaturan tempat duduk juga merupakan prioritas langkah-langkah sebelum kita memulai presentasi. Kemudian beberapa petunjuk untuk membuat presentasi itu menjadi hidup harus perhatikan postur tubuh kita ya. Usahakan tetap tegak dan rileks ya. Usahakan tetap tegak dan rileks. Kemudian harus terjadinya perpindahan ya, perpindahan dari satu sisi atau ke depan agar lebih dekat dengan khalayak. Ya. Terjadi perpindahan dari satu sisi atau ke depan agar lebih dekat dengan khalayak. Suaranya tolong ya. Kemudian yang harus dihindari dalam presentasi adalah jangan masukkan tangan ke dalam saku ya. Jangan masukkan tangan ke dalam saku. Ya. Jangan bertolak pinggang ya. Lalu jangan lengan disedekapkan ya. Tangan ditelungkupkan di belakang punggung ya. Lalu meremas-remas telapak tangan dengan gugup ya. Jadi ini hendaklah dihindari dalam setiap presentasi ya. Sikap bahasa tubuh dan postur tubuh kita ya yang harus kita eh, hindari ya, hindari ya. Jadi eh, masukkan tangan ke dalam saku, bertolak pinggang, lengan disedekapkan, tangan ditelungkupkan ke belakang, meremas-remas telapak tangan. Itu menandakan kita nggak siap dengan presentasi ya. Nggak siap dengan presentasi. Kemudian di dalam presentasi harus ada pengayaan materi ya. Perkayalah materi dengan data dan riset yang up to date ya. Perkaya kemudian dengan konsep atau teori-teori yang ada sebelumnya. Kemudian berilah kata-kata bermakna atau quotes ya, atau memberi pertanyaan. Kemudian usahakan seolah-olah kita bercerita ya, analog ya. Sehingga kriteria pesan yang efektif ya, memuat satu ide pokok, sederhana dan jelas, memotivasi sasaran, pesan konsisten, menyentuh akal dan rasa. Itulah eh, slide terakhir daripada cara-cara kita teknik presentasi persuasif ya. Dan relevansi materi ini sangat membantu mahasiswa atau profesional untuk menyampaikan ide secara efektif. Penting dalam dunia bisnis, akademik maupun diplomasi.
hingga meningkatkan keterampilan komunikasi persuasif yang berdampak kepada karir kita selanjutnya. Kesimpulannya, presentasi persuasif adalah seni komunikasi yang memadukan logika, emosi, dan kredibilitas untuk mempengaruhi audiens. Keberhasilannya ditentukan oleh persiapan matang, keterampilan komunikasi, dan kemampuan membangun hubungan dengan pendengar. Implikasinya secara teori dapat memperkaya kajian komunikasi persuasif sebagai strategi penyampaian pesan. Praktisnya membantu pembicara lebih efektif dalam menyampaikan ide di dunia nyata. Kemudian kepada profesional harus meningkatkan kemampuan negosiasi, kepemimpinan, dan diplomasi. Dalam slide ini ya ada materi diskusi dan tanya jawab ya. Jadi Anda sekalian anggota kelompok jurnal misalnya, cobalah untuk dapat membahas ya, tentang diskusi dan tanya jawab. Di antaranya adalah menjawab apa perbedaan presentasi persuasif dengan presentasi informatif ya. Yang kedua, mengapa kredibilitas pembicara sangat berpengaruh pada kesuksesan presentasi. Lalu bagaimana teknik storytelling ya, membuat presentasi itu lebih hidup. Kemudian apa dampaknya jika presentasi penuh dengan teks tanpa visualisasi. Kemudian bagaimana cara mengatasi rasa gugup saat presentasi persuasif. Evaluasi materi ajar ini diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisa materi teknik presentasi persuasif. Yang terakhir, bahwa di materi slide terakhir ini ada soal untuk latihannya. Anda jawab 5 pertanyaan ini ya. Kalau Anda bisa menjawab 5 pertanyaan ini berarti Anda sudah paham, sudah memahami, dan sudah dapat menjelaskan materi tentang teknik presentasi persuasif. Yang pertanyaan pertamanya adalah jelaskan tujuan utama presentasi persuasif dan berikan contohnya. Yang kedua, apa perbedaan kunci antara sukses komunikasi dan sukses presentasi? Yang ketiga, mengapa storytelling efektif dalam membuat presentasi persuasif lebih hidup? Yang keempat, sebutkan beberapa hal yang harus dihindari dalam presentasi dan jelaskan alasannya. Yang kelima, bagaimana peran data dan riset dalam memperkaya materi presentasi persuasif. Silakan Anda jawab pertanyaan-pertanyaan soal dalam soal latihan ini ya. Bagi saya ini untuk membantu Anda supaya lebih paham dengan materi kita pada pertemuan 13 ini. Baiklah mahasiswa sekalian, baik mahasiswa yang sore maupun yang malam, demikianlah materi 13 ini saya sampaikan, mudah-mudahan Anda bisa paham ya, dan bisa menjelaskan. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya pada materi 14. Semoga Anda tetap sehat, sukses, dan jangan bosan ya. Selalu tetap bersemangat ya. Dan saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.